Hai, ketemu lagi. Akhirnya kita formasi lengkap dong, ya kan? Kita kan selalu bicara bahagia. Kurang satu, kurang bahagia ya. Bahagia juga sih. Tapi kurang. Kurang. Jadi kita mau meributkan apa nih Hasian? Kita ributkan apa? Kita ributkan apa? Lu pada mau ngeributin apa? Kalau Gini ya, aku kita sih, ributnya tuh selalu gini. apa? Biasanya kita mau mulainya kadang cemas. Udah kalau gue sih gitu aja. Anxiety ya. Udah. Oke. Cemas nanti ininya itu teknis alatnya tiba-tiba itu gitu kan. Biasa, Kalau lagi biasa, production kan biasa. gitu. Ya. Kalau production kan Tapi ini bicara kecemasan dalam. Nah, ini cemas apa nih? Iya, jadi gue mau cerita aja Badi, akhir-akhir ini banyak yang datang ke klinik untuk dengan masalah kecemasan gitu ya. Nah, kecemasan itu macam-macam kan ya tingkatnya ya. Nah, pada titik tertentu kecemasan itu jadi kayak mengakibatkan kayak panic attack. Nah, panic attack-nya seperti serangan jantung gitu loh. Dadanya sakit, nggak bisa napas. Itu panic attack Mbak namanya. Ternyata bukan serangan jantung. Paniki. Dan pada saat terjadi tuh memang susah dibedakan antara beneran serangan jantung atau cuma kecemasan doang. iya, tapi kalau dicermati gitu ya, artinya kalau serangan itu terjadi pada saat apa, kalau dipelajarin ternyata adalah ketika seseorang merasa anxiety. Jadi kan kita habis pandemi nih misalnya gitu ya, dimana naik kendaraan umum tuh kan waktu pandemi tuh kita parno banget ya, jangan sampai kita terlalu ya kan, batuk tuh lebih dari pisau kan ya, kita udah ngomongin itu. Nah jadi banyak yang menginternalisasi rasa takut itu sehingga bentuknya adalah setiap kali mau pergi dia panic attack gitu. Nih dia tahan-tahan nih pakai earphone gitu-gitu, udah pakai macam-macam supaya dia kayak tetap terisolir gitu ya. Tapi ya pada titik tertentu itu tetap menjadi suatu apa ya serangan gitu kalau kita bilang ya, serangan panic attack. Seringnya tuh nggak bisa napas atau takut bernafas, kemudian anxiety-nya juga takut mati gitu karena berita mati itu makin banyak ya. Kalau kita buka sosmed itu banyak banget yang masih muda-muda bundir atau apa gitu tuh masih banyak. Nah, itu mengakibatkan efeknya buat orang-orang yang lagi anxiety itu nambah gitu loh anxiety-nya. Jadi yang kemarin-kemarin mungkin anxiety Gini ada yang tiba-tiba lagi nyanyi, kan suka banyak tuh di TikTok tuh lagi nyanyi tiba-tiba gubrak gitu ya. Gitu. Jadi kayak itu jadi menimbulkan ketakutan-ketakutan dan akibatnya mereka jadi ada yang masuk ke level depresi. Jadi kan udah lebih tinggi lagi. Jadi kayak nggak kemana-mana terus kok aku nggak bisa nafas ya, kok aku sulit banget nih bernafas nih Mbak, ini apa ya gitu. Nah ternyata itu banyak yang karena anxiety tadi asalnya gitu. Anxiety ini kan kayaknya ringan ya, tapi untuk orang-orang tertentu dia udah nggak bisa bedain lagi levelnya sehingga terus meningkat, jadi kayak minum obat gitu. Once sudah kena serangan jadi sering serangan, nanti apalagi gitu. Tapi kan biasanya kan kalau orang mengalami panic attack atau apapun gejala bio di badannya gitu kan pasti ke dokter dulu, ya kan? Kayak ya dok kemarin saya tiba-tiba pusing atau tiba-tiba sesak napas gitu kan, biasanya ke dokter dulu. Nah biasanya kan yang mereka pikirnya pertama pasti gue sakit gitu kan, sakit yang fisik gitu. Nah kapan dia harus mulai berpikir bahwa ini jangan-jangan psikologis? Ya jadi kebanyakan mereka jadi belanja dokter kok kita bilang ya, dokter shopping, jadi kayak pindah dari satu ahli ke ahli yang lain. Kepala gue pusing bener deh, kadang-kadang pandangan mengabur. Itu kalau anxiety itu bisa sampai kayak gitu, pandangan mengabur. Terus macam-macam, detak jantung kenceng banget, jadi kayak aritmia gitu. Jadi macam-macam. Tapi ketika dilihat, dicek secara fisik, kalau yang namanya psikosomatis tuh ada gejalanya, tapi sebenarnya tidak ada penyakitnya gitu loh. Nah, jadi kan nggak puas, nggak pasti saya sakit deh. Kayaknya ini kemudian getah bening misalnya. Kayak kalau kita lagi cemas lagi gitu, ada aja gangguan getah beningnya gitu loh, ada kadang membengkak atau apa. Padahal itu sifatnya temporary, tapi dia merasa kayak jangan-jangan ini kanker gitu, kayak gitu. Jadi mereka jadi akhirnya nggak meyakini, akibatnya apa lagi? Jadi mereka akhirnya belanja dokter tadi. Nah belanja dokter itu bikin kayak overwhelming nggak sih? Every dokter tuh dengan pandangan yang berbeda-beda gitu kan ya. Nah, tambah lagi cemas. Nah, jadi kalau sudah ke dokter ternyata tidak ada gejala fisik, mungkin dia harus mulai berpikir bahwa yang sakit itu mungkin bukan fisiknya, tapi mungkin mentalnya gitu. Jadi
mereka memutuskan untuk ke psikolog gitu. Jadi sekarang modelnya gitu tuh, kalau emang udah berapa dokter nggak ini, terus dokter biasanya menyarankan coba deh konsultasi, jangan-jangan ini psikosomatis gitu. Nah itu tidak mudah ya mengobati, karena mereka tuh semua pasti kalau orang yang anxiety tuh kecemasannya tinggi kan, jadi kayak trustnya juga jadi isu terhadap apa yang diomongin psikolog juga dia. Jadi kayak tetap merasa kalau perlu nggak sih aku ke gitu, perlu nggak sih aku Lu atau aku harus aja gitu ke ya, ahli ada apa lagi ya gitu. mungkin ahli apa lagi, jantung tuh ada yang lebih spesialis lagi ke situ, ke serangan apa gitu ya. Jadi kayak akhirnya makin makin ke Rosna. Nah jadi aku menemukan ada aku tuh sudah menjalani actually. Jadi aku dikenalkan ini pada umur 40, namanya acceptance therapy. Nah ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita belajar untuk mengikhlaskan. Kan kayak gampang ngomong ikhlas gitu. Ada pasien gue datang gini, saya ikhlas gitu sambil nempuk-nempuk dadanya. Oh ya. Gitu misalnya. Ya padahal dengan gerakannya seperti itu kan berarti dia tidak ikhlas ya, gitu loh. Jadi kayak buat grieving. Saya ya. ikhlas tapi ngamuk-ngamuk. Grieving tuh kan, grieving, anxiety, grieving tuh sebenarnya orang berpendapat grieving tuh hanya untuk rasa duka itu hanya untuk yang ditinggal mati oleh seseorang. Tapi sebetulnya grieving itu juga kehilangan pekerjaan, kehilangan barang. Anger misalnya terhadap anger masalah adalah yang selesai. Juga bisa itu jadi grieving atau ya macam-macam lah sebenarnya. Levelnya adalah we lost something yang menurut kita bisa juga itu harapan kita, itu juga grieving ya gitu. Termasuk kalau kita mendampingi orang yang sakit, itu grieving juga sih. Karena kan mendampingi orang yang sakit. Menjadi pendamping orang yang sakit. Nah termasuk sih yang anxiety tadi. Nah jadi bentuknya acceptance therapy ini bentuknya modul. Sebenarnya bisa langsung diterapi, tetapi kali ini bedanya adalah ini kategorinya adalah yang bisa melakukan sendiri, jadi self healing ya istilahnya. Jadi kita dibekali skill untuk bisa mengobati diri sendiri. Betul. Jadi kita tapi kenapa pakai terapi? Kalau terapi kesannya butuh orang lain. Ya karena di setiap sesi sebenarnya ada terapinya. Jadi kan ada 4 sesi nih. Homeschooling. Karena totalnya itu sebenarnya 8 jaman dan setiap seminggu sekali itu dilakukan modul tadi. Jadi sesinya berupa modul. Nah itu diajarkan bagaimana pertama kita mengenal diri kita sendiri, kemudian kita aware pada diri kita sendiri, aware pada pikiran-pikiran kita. Dari mana itu berasal, kayak saya buruk, saya bodoh, saya tidak mampu, itu asal dari mana. Jadi di aware, diajakin untuk aware. Jadi di setiap sesi pasti ada healingnya yang dibantu oleh instruktur, tapi juga dia paham ketika dilakukan healing tuh ini loh yang terjadi pada diriku. Dan dia mesti paham dulu pertamanya. Iya, dan juga. dia bebas memilih apa yang mau di healing. Contohnya apa gini, misalnya pagi-pagi tadi karena buru-buru, nggak sengaja pas anak nanya misalnya kayak gini, "Mah, tunggu mama buru-buru," kita kayak bentak gitu. Kan ada nyesel ya. Ya padahal kan dia cuma nanya, ya mau nanya ke siapa lagi kalau nggak ke emaknya gitu ya. Nah misalnya dia mau itu yang mau diikhlaskan, itu dia bisa memilih tanpa harus menyatakan pada instrukturnya. Jadi kita hanya mengajari metode. Jadi very apa ya, delicate gitu, delicate terhadap dirinya gitu. Jadi apa yang diinginkan itu dia bisa pilih peristiwa atau emosi apa. Nah, kemudian dia membuat jurnal setiap hari untuk menyadari emosinya seperti apa. Gitu. Jadi kayak bangun tidur, bangun tidur kok tiba-tiba kayak sedih gitu, pengen nangis, oke ditulis sedih. Misalnya bangun tidur jam 6 sedih. Soalnya mesti bangun jam 6, bisa kan jam 8. Nah, itu beda lagi ya, itu beda lagi. Tapi terus dia nulis nanti kalau jam 8 pas jalan ke sekolah atau ke kantor, misalnya dia menemuin satu hal dan dia marah atas hal itu. Misalnya apa sih, ngelihat pengemis gitu, terus ini nggak fair loh, pengemis ini kasihan nggak diurusin, malah yang apa yang diurusin gitu. Jadi kita marah, oke catat jam 10, jam 8 marah, jam 10 sampai kampus atau kantor ada yang nggak beres dikit, dia langsung terpicu untuk marah. Nah jadi ketika dia melihat catatannya dalam seminggu, dia akan bisa melihat sebenarnya emosi apa yang intens. Marahkah, sedihkah, atau dominan, yang muncul terus. Nah itulah yang dia harus cari peristiwa yang terkait dengan rasa itu pada saat terapi gitu. Nah itu yang kita terapi. Some people dia memilih peristiwa-peristiwa traumatis di masa kecil. Kayak ada yang inget banget waktu kecil tuh dia suka dihukum, dimasukin ke kamar mandi sama ibunya, digelapin gitu.
Kalau masih Kalau berarti nakal, belum ikhlas. kalau nakal gitu. Kalau dia nggak ikhlas gimana? Enggak, jadi kan dia merasa marah dengan kejadian Iya, itu. iya. Perasaannya dia ketika nah itu relate dengan rasa marah yang sering muncul. Oh. Nah dia milih peristiwa itu karena dia ingat. Ya kalau nggak ingat ya nggak bisa dong. Nah dia ingat itu, marah, oke waktu Itu ini. kayak oke. dendam gitu Nah ya, itulah yang terpendam. akan diikhlaskan, di let go. Nanti ada tahapan-tahapan yang bisa membimbing seseorang untuk nge-let go. Gitu sih, intinya itu sih acceptance terapi, di mana di 4 sesi itu diharapkan dia katam basic, baru secara dasar melakukannya itu seperti apa di rumah jika ada misalkan kayak serangan lagi, apa yang dia bisa lakukan gitu. Itu udah Bisa mengidentifikasi kayak kesana bisa karena self help lah ya gitu. kecemasannya karena apa gitu. Itu sih kayak gitu sih. Jadi di akhirnya kita mengharap dia bisa sudah siap untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah biasanya ada engagement lagi nih setelah sebulan atau setelah 2 minggu. Biasanya kita selalu terhubung dengan bisa dengan WA group, bisa dengan bikin kelas kecil gitu. Ada semacam support system Ya, sesudahnya. iya gitu. Karena kan belajar sama ngaplikasiin pasti beda. Iya. Iya. Tahu tapi pas Iya. diterapkan Gimana kalau belum misalnya tentu. individu ini udah menyadari bahwa dianya butuh ini dan dia berproses, tapi lingkungan terdekatnya nggak menunjang. Ya memang makanya Iya acceptance kitanya terapi. udah belajar, tapi tapi lingkungan lingkungannya, gitu-gitu ya. aja kan sama Memang aja. misalnya ibunya masih tetap ngomel-ngomel misalnya nih anak ya, atau Dia udah kayak misalnya- sabar, ibunya ngomong Nah, lama-lama. ini bedanya. Acceptance terapi ini membuat seseorang menjadi lebih aware atas situasinya. Jadi dia berubah view-nya. Kalau tadinya dia ngelihat ibunya marah-marah itu karena benci, bisa aja ketika udah belajar acceptance terapi, dia ngelihat itu adalah oh nggak apa-apa, mama gue kalau ngomel tuh berarti dia sehat gitu. Ngerti gak sih? Jadi nggak Perspektifnya baper berbeda lagi jadi. ya berubah jadi perspektif. Agak pernah gue mengalami. Kalau malah dia diem aja tuh ini sakit nih. Kalau udah ngomongin jalin orang segala macam yang kita sebel sebenarnya dengan jalin, tapi itu sehat jadi udahlah gitu. Bahwa Tapi dengan jali itu betul, dia sehat. tapi dia pertama datang adalah dengan pandangan bahwa saya anak yang tidak diinginkan. Bahwa saya tidak cukup baik untuk orang tua saya gitu. Nah, tapi ketika akhir kemudian dia terapkan, dia bisa mengerti bahwa itu nggak ada kaitan sama dirinya. Oke, Gitu. dia melepaskan ke ibunya trik, gini, ya. tapi gue tuh bukan sebenarnya nggak subjektif gitu. bukan ke dia sebenarnya emang ibunya Jadi gitu. saya itu bukan penilaian ibu saya. Betul. Itu beda. Saya adalah diri Kalau saya. di kantor gimana? Kalau di kantor ya Kan kontrolnya di misalnya nggak dia bisa kita- statusnya Iya. bawahan gitu kan. makanya kayak- kan ini kan kategorinya kepada self help atau self healing. Jadi kategorinya itu memang kita nggak bisa rubah dunia, tapi kita bisa rubah diri kita. Nah Jadi itu pada dengan satu level tertentu kalau udah dianggap terlalu abusive dan tidak membuat dia happy, mendingan keluar aja gitu. enggak. Jadi hasilnya adalah mungkin pertama kali dia datang adalah dengan 1001 keluhan lingkungan kantornya toksik. Misalnya gitu ya. Oh, bosnya toksik, kalau ngomong tuh nyelekit, pedes gitu. Kalau teman-temannya Tapi di ujung sesi itu ketika dia aware dengan perasaannya sendiri, dia bisa misahin bahwa that's my boss and this is me. Bos. Bahwa tidak semua yang terjadi antara dia dengan si bos itu gara-gara dia gitu loh. Bisa jadi bos marah ya karena emang dia Iya, begitu. atau mungkin di rumahnya juga temperamental lagi ada yang aja. sakit Iya, atau habis bukan berantem karena sama pasangannya, kan bisa aja itu kebawa ke kantor. Jadi dia perilakunya seperti itu gitu. Jadi dia bisa menyadari itu dan akhirnya dia bisa berdamai dengan situasi itu. Kalau masalah keputusan sebetulnya nggak ada yang salah juga kalau seseorang itu memutuskan untuk meninggalkan satu kantor ya, untuk pindah ke lingkungan tempat yang lain. dianggap toksik buat Nah, dia. tapi kalau itu dilakukan dengan kondisi netral, oh ya ini nggak baik buat saya, gitu ya, di tengah-tengah di 0.0 atau titik netral, ya itu tidak akan ada efek samping. Tapi kalau misalnya dia lakukan dengan emosi nih, sebenarnya dia suka nih kantornya, tapi dia mau resign nih gara-gara atasannya toksik banget gitu, misalnya seperti itu, sehingga ketika dia meninggalkan kantor itu, pergi ke kantor lain, dia baru menyadari bahwa ya enakan di sana gitu loh sebenarnya. Dan sebenarnya orang itu juga sebenarnya nggak akan selalu jadi atasannya dia dong gitu. Atau sebenarnya mungkin saya yang kurang mengerti sebenarnya apa sih yang udah terjadi pada dia. Kayak kalau dia marah-marah ya gue kasih space aja, gue anggap aja dia ngomong sendiri gitu. Iya, Misalnya kayak gitu. Nah itulah yang kita hindarkan. Jadi boleh aja keluar, putus hubungan dengan pacar, divorce and everything. Tapi ketika itu sudah kita jalani dengan damai atau dengan acceptance, itu better gitu.
Jadi istilahnya tuh kemarin tuh yang pokoknya kalau lagi menghadapi masalah tuh lebih baik break dulu, tapi don't quit gitu kan. Misalnya gitu. Jadi kita tetap mengerjakan ini karena gue percaya ini bisa. Cuma ketika ada masalah, ya mungkin perlu itu tadi keluar dulu apa break dulu. Tapi ya lo tetap jalanin aja di situ. Bukan berarti harus benar-benar terus. Nah orang kalau udah anxiety tuh udah nggak bisa mikir gitu Mbak. Iya. Ya bagi dia levelnya terus naik. Stresnya selalu naik. Misalnya bibirnya jadi kering, terus jadi keringetan, rambutnya jadi klimis mulu. Itu kan sebenarnya tanda-tanda dia stres. Nah itu keluar. Itu walaupun udah pindah-pindah. Misalnya dipindahin nih, kok dari kelompok sini dia nggak cocok sama ketua kelompoknya, dipindahin ke regu lain lah. Misalnya kalau kerja kan suka ada regu-regunya gitu, teamworknya udah dipindah. Tapi di setiap itu malah naik terus. Kenapa? Karena dia mungkin memaafkan di dalam hatinya dia. Ya, yang dia bilang ikhlas itu secara logical thinking, tapi dia tidak forget. You forgive but not forget. Jadi akhirnya numpuk gitu. Itu forget sih. Itu tuh rada susah sih ya. Susah. Kalau bicara gitu kita ya. juga kadang gitu, udah habis berantem habis itu udah timnya tuh habis itu maaf lahir batin aja sih. Tapi di luar masih Satu lagi gue perhatiin itu kalau dalam setting kelompok ya. Kayak misalnya ada ya kelompok lah ya, 5-6 orang. Nah, yang satu merasa bahwa perilaku ini nggak bisa diterima misalnya gitu. Yang lain enggak, itu biasa kok seperti itu. Nah, gimana tuh? Jadi kita nggak sama gitu ukurannya. Bagi dia itu bisa pokok dia mengapa dia mau gitu, kenapa dia begitu, nggak boleh gitu. Dan grupnya harus menghadapi itu karena ada satu yang karena gini, standarnya tuh beda, yang harus anxiety-nya tuh yang beda. harus disadarkan dan diketahui oleh grup itu adalah latar belakang dia seperti itu gitu loh. Jadi ketimbang kita memusuhi dia karena dia berbeda, mungkin dia butuh support system untuk dia bisa menjadi lebih baik gitu loh. Karena latar belakang kan everybody is unique ya. Perlakuan orang tua yang ini buat si A tuh mungkin nggak ngaruh, tapi buat si B mungkin itu udah sakit banget digituin, padahal cuma dibentak gitu. Ya kayak misalnya di rumah gue deh gitu ya, ngomong yang kalau orang sakit makanya jangan capek-capek. Buat gue biasa gitu, tapi kalau orang kali gini gila lagi sakit dimarahin gitu. Tapi karena udah biasa, ya mungkin orang lain melihatnya nggak boleh gitu kan, makin sakit atau gue sih enggak udah hari-hari. Nah, biasa itu karena Kak Elena udah tahu ada di situ karena itu sebagai satu hal yang normal. Ngomong kayak gitu tuh bukan suatu dimarahin, tapi ya emang itu reaksinya gitu. Terapi ini memang mengajarkan dia untuk tadi merubah pandangannya, tadinya cenderung negatif menjadi lebih positif, sehingga sebenarnya no matter sih ya orang mau nggak suka sama kita, karena dimanapun kita berada selalu ada orang yang nggak suka sama kita. Ataupun orang yang suka banget gitu ya, ngejar-ngejar, ganggu, tiba-tiba kita bisa bersyukur bahwa oh mending loh gue punya penggemar gitu ya kan. Iya kan, itu kan tapi itu bersyukur. Jadi sudut pandang bisa ada sebuah perjalanan untuk menemukan bahwa saya oke dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya oke dengan diri saya dan apa yang ada di sekitar saya. Dan diri saya ini adalah bagus gitu, kayak positif gitu. Nah, tapi kalau balik lagi tadi kayak ke tim misalnya ini berlima, terus ada satu yang lain sendiri nih. Yang standar anxiety-nya beda. Terus kita yang mesti ngajarin dia buat enggak. Lebih bagus kalau lagi. Kalau susah deh. Lebih bagus lagi sebenarnya adalah kalau dia sendiri sudah pengen berubah. Jadi dia udah nggak nyaman dengan kondisinya dia dan dia ingin berubah, itu dulu lebih cepat. Tapi kalau dipaksakan oleh orang lain, dia pengennya semua orang sama dia. Iya, ini kan 4 ini. Ini dia pengennya malah kita semua sama. Sedangkan kita lu doang yang aneh lama-lama nih. Kita yang mesti perbaikin dia. Iya, tapi kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk accept ke level itu. Belajar accept. Tanpa dia. Jadi kalau aku tuh nggak pernah terima pasien yang referan. Ini deh diajarin acceptance gitu. Nggak pernah. Jadi biasanya aku akan tanya, aku kan lihat dulu, kita akan konsul dulu. Baru kalau aku melihat bahwa ini adalah masalah di masa kecilnya atau apanya, itu baru aku akan menyarankan oh ini susah kalau dilakukan terapi yang lain tanpa yang core-nya dulu dibenerin. Kayak misalnya self esteem gitu. Aku jelek, aku nggak pantas gitu ya, misalnya seperti itu, sampai dia timbul keinginan untuk mengakhiri hidupnya gitu ya. Itu kan makanya dia datang kan. Saya udah capek nih, kondisinya seperti ini nggak berubah-ubah. Itu tepat tuh untuk diajarin acceptance ini. Karena dengan demikian sudut pandangnya dia akan berubah. Tapi dia harus mau dulu ya sebaiknya gitu, karena kalau kalian mau nanti yang berubah adalah hidup dia kan, bukan hidup kita kan
Kan nanti yang akan berubah dia kan. Yang berubah hidupnya konselornya. Iya, tapi sebetulnya kalau dia mau, sebenarnya dia bisa merubah kondisi di sekitarnya dengan dia berubah. Karena sikapnya dia, misalkan satu orang tadi mau gitu ya, terus dia belajar sendiri, kemudian dia akan paham sebenarnya apa yang di-expect oleh si kelompoknya itu, dan dia bisa memisahkan itu sebagai bagian yang bukan tanggung jawabnya dia gitu loh. Tapi ini ya udah, ini keputusan bersama-sama, aku nggak suka tapi aku bagian dari kelompok itu, oke, fine. Tapi aku mungkin nggak akan melakukan seperti mereka yang 100%, tapi gue mungkin akan sebagai support aja misalnya gitu. Jadi kedudukan itu juga lebih membuat peaceful sih. Atau kalau dia keras kepala, dia merasa bahwa dia yang paling benar, yang lain salah. Ya gitu itu kan bisa, kan kita kan nggak bisa maksa juga kalau kayaknya lo ada masalah di situ. Iya, gitu kalau misalnya. kayak gitu ya memang belum saatnya untuk belajar acceptance itu. Kalau menurut aku ya, gitu. Maksudnya iya, ya belum siap ya. belum siap. Jadi kalau terakhir nih, kata kuncinya sebenarnya kalau acceptance terapi itu kunciannya tuh di mana sih sebenarnya, orang yang itu Kunci sendiri Inggris kayaknya. atau apa nih untuk supaya bahwa ini memang bisa diterapkan si Oke, si acceptance terapi ini sebenarnya bagus untuk orang yang mau berubah. Oke. Orang Itu. yang mau berubah. Iya, jadi ada will powernya untuk berubah. Kalau nggak ada bisa. itu juga akan Reva kalau dia disuruh temen enggak mau. iya benar. Lu berubah dong, ngapain sih gitu. Oke. Mungkin dia berubah tapi saat itu doang, buat people pleaser aja. Tapi habis itu dia kembali lagi, iya, atau iya, gua tahu dia ya, makin abis itu, depresi tapi tapi nggak. nobody knows gitu kan. Ya udahlah, gue iya aja deh gitu. Dari bikin cepet aja lah gitu ya. Padahal pas di luar dia nggak Gitu, nggak pengen amat. Iya, Betul, asik. betul. Thank you Seperti dan itu. Oke. sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Oke. Jangan lupa. Saya terima kok. Jangan Saya selalu lupa terima kok. selalu pilih choose to be happy.